Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Dan apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun dalam pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Nurmala Hoirunisa akan menyampaikan pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program guru belajar adalah program yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salah satu program dari program guru belajar ini adalah seri asesmen kompetensi minimum yang dapat kita akses pula melalui webpage berikut ini. Berikut ini adalah webpage dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jika kita akan mengikuti, kita bisa klik mulai belajar dan akan diarahkan ke tombol login akun kita. Dalam program guru belajar ini, membantu kita untuk memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi serta numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Asesmen nasional terdapat 3 komponen besar. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Dalam asesmen kompetensi minimum terdapat 2 bagian besar, yakni literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter diarahkan untuk mensurvei karakter yang telah diajarkan dalam proses pembelajaran di unit sekolah. Kemudian survei lingkungan belajar untuk menganalisis tentang lingkungan belajar peserta didik. Adapun manfaat asesmen nasional, ada 3 hal besar. Yang pertama adalah untuk mengetahui potret kualitas pembelajaran di sekolah ataupun daerah. Yang kedua, tentunya setelah dilakukan AN atau asesmen nasional, dapat mengetahui tentang peningkatan kualitas pembelajaran baik di sekolah ataupun daerah. Nantinya akan mendapatkan umpan balik atau feedback. Kemudian yang ketiga adalah dasar untuk peningkatan program peningkatan mutu pembelajaran di sekolah ataupun daerah. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional ada beberapa kriteria pembanding. Salah satunya adalah tujuan pelaksanaannya. Pada asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Namun dalam ujian nasional adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar peserta didik secara individu. Kemudian pada model soalnya dalam asesmen nasional lebih beragam. Ada pilihan ganda, jawaban benar 1, ada pilihan ganda kompleks atau jawaban benar lebih dari 2, kemudian menjodohkan, isian singkat, serta uraian. Pada ujian nasional, model soalnya adalah pilihan ganda dan isian singkat. Salah satu kriteria pembanding yang lain adalah metode penilaian. Dalam asesmen nasional, metode penilaian yang dilakukan adalah MSAT, Multi-Stage Adaptive Testing. Ketika peserta
kategori sedang, maka akan diarahkan ke soal yang berikutnya ke kategori yang lebih atas. Pada ujian nasional, metode penilaiannya adalah computer based test dan paper based test. Asesmen nasional mengarah kepada kecakapan hidup abad 21, yakni kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan dalam bekerja dan berkontribusi dalam masyarakat. Dan karakter yang ingin dibangun adalah terangkum dalam profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 hal. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian, mandiri, bernalar kritis, lalu kreatif, bergotong royong, serta mempunyai kebinekaan global. Keterkaitannya adalah dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter, serta survei lingkungan belajar yang akan diukur oleh asesmen nasional mengarah pada kompetensi siswa yang mana dapat mencakup kecakapan hidup abad 21 serta karakter profil pelajar Pancasila. Dalam AKM, literasi kontennya berupa teks informasi dan teks fiksi. Adapun proses kognitif yang akan dibangun adalah menemukan informasi, menginterpretasi dan mengintegrasi, serta mengevaluasi dan refleksi. Sedangkan dalam AKM numerasi, konten yang akan dibahas adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitif yang akan dibangun meliputi pemahaman, penerapan, serta penalaran. Baik pada AKM literasi ataupun numerasi, konteksnya mencakup 3 hal, yakni personal, sosial budaya, dan saintifik. Pembelajaran yang diarahkan adalah pembelajaran berbasis kompetensi, yang mana berbeda dengan pembelajaran berbasis konten. Salah satunya pada pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dalam hal ini, dapat mengarahkan siswa mendapat pembelajaran yang bermakna. Untuk referensi AKM lebih lanjut, dapat diketahui pula melalui webpage dari Pusmenjer Kemdikbud atau Pusat Asesmen Pembelajaran, https://pusmenjer.kemdikbud.go.id/akm, atau dapat juga men-scan QR code berikut ini. Demikian penjelasan dari kami, dari BIMTEK yang telah kami ikuti, dari asesmen kompetensi minimum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.